Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 11 akuntansi biaya. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya Sunajmi Septilul Fawanda sebagai moderator serta pemateri. Yang kedua Priscilia Aina Putriyama sebagai pemateri. Yang ketiga Anissa Fitri Gayanti sebagai pemateri. Yang keempat, Mutia Fajri sebagai pemateri. Yang kelima, Alsa Antoza sebagai pemateri. Dan yang keenam, Muhammad Farhan sebagai pemateri. Baiklah, soal 1 yaitu PT Semarang Digital Printing menghitung harga pokok produknya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan dan membebankan biaya overhead pabrik berdasarkan jam kerja langsung. Selisih biaya overhead pabrik dibebankan secara langsung ke akun harga pokok penjualan setiap akhir bulan. Pada 1 April, kartu harga pokok pesanan menunjukkan informasi sebagai berikut ini. Kita dapat melihatnya pada tabel di bawah ini. Pada 30 April, persediaan barang jadi hanya terdiri atas pesanan 204 dan 207 dengan total biaya dirinci dalam tabel berikut. Yaitu kita dapat melihatnya pada tabel di bawah. Selanjutnya, pada bulan April, selain mengerjakan pesanan 204 dan 207, perusahaan juga mengerjakan pesanan 202 dan 206. Ikhtisar bahan baku langsung yang digunakan dan jumlah jam kerja langsung untuk pesanan 202, 203, 206 dan 205 dan 206 selama bulan April dirinci dalam tabel berikut ini. Berikut informasi-informasi lainnya terkait kasus ini. Yaitu pada 30 April biaya pesanan 205 dan 206 yang masih dalam proses. Semua pekerja dibayar sebesar Rp 20.000 per jam. Tarif upahnya tetap selama setahun. Perusahaan hanya memiliki satu akun bahan baku, persediaan bahan baku, baik untuk bahan baku langsung maupun bahan baku tidak langsung. Saldo akun ini per 1 April sebesar 2.750.000. Selanjutnya semua penjualan sudah dibuatkan penagihannya sebesar 150% dari total harga pokok normal. Berikut data mengenai biaya lainnya terjadi selama bulan April. Penyusunan pabrik 1.375.000, pembelian bahan baku langsung 11.500.000, tenaga kerja tidak langsung 2.500.000, sewa pabrik dan beban listrik 2.700.000, pemakaian bahan baku tidak langsung 2.750.000. Pertanyaannya yaitu yang A, tentukan saldo akun persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses per 30 April. B, buatlah semua ayat jurnal yang diperlukan selama bulan April. C, hitunglah harga pokok produk selama bulan April. Dalam kurung, laporan harga pokok produksi secara lengkap tidak diperlukan. D, hitunglah biaya overhead yang terlalu besar dibebankan atau terlalu kecil dibebankan bulan April. E, hitunglah laba kotor bulan April. Baiklah, saya akan menjawab yang pertanyaan yang B, yaitu buatlah semua ayat jurnal yang diperlukan selama bulan April. Baik. Untuk langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu membuat jurnal-jurnal yang ada pada bulan April. Yang pertama, kita buat jurnal untuk pembelian bahan baku langsung. Kita membuatnya persediaan bahan baku langsung 1.500.000. Angka ini didapatkan dari pada soal itu pada ini. Selanjutnya kas dikreditkan 1.500.000.
Yang kedua yaitu kita membuat jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku langsung. Karena berhubungan dengan pemakaian bahan langsung, jadi kita membuat akunnya yaitu persediaan dalam proses 202 sampai 207. Angkanya ini kita dapatkan dari soal yaitu pada tabel ini. Selanjutnya kita buat akunnya itu persediaan bahan baku langsung di kredit sebanyak 9.500.000. Yang ketiga yaitu jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku tidak langsung. Akunnya itu OH sebenarnya sebanyak 2.760.000, ketahui dari soal. Lalu persediaan bahan baku 2.760.000. Yang keempat yaitu jurnal untuk mencatat pemakaian tenaga kerja langsung yang dibebankan ke pabrik. Yang pertama kita buat persamaan dalam proses 202 sebanyak 2 juta. Duit ini didapatkan dari 20.000 dikali 1.000. Lalu persediaan dalam proses 203 sebanyak 1.500.000. Didapatkan dari 20.000 dikali 75. Lalu persediaan dalam proses 204 sejuta, yaitu didapatkan dari 2.200.000 dikurang 1.200.000. Lalu persediaan dalam proses 205 sebanyak 2.100.000 didapatkan dari 20.000 dikali 105. Selanjutnya 1 juta didapatkan dari 20.000 dikali 50. Lalu persamaan dalam proses 207 sebanyak 1.900. Dan akusannya itu beban gaji dan upah sebanyak 9.500.000. Yang kelima yaitu kita membuat jurnal untuk mencatat pemakaian tenaga kerja tidak langsung yang dibawakan ke OH sebenarnya. OH sebenarnya itu 2.500.000. Telah diketahui, kita letakkan di debit. Lalu beban gaji dan upah sebanyak 2.500.000 dikreditkan. Yang keenam yaitu kita membuat jurnal untuk mencatat biaya pabrik lainnya yang dibebankan ke OH sebenarnya. OH sebenarnya sebanyak 4.075.000 didebitkan. Beban penyusutan peralatan pabrik 1.375.000. Beban sewa pabrik dan listrik sebanyak 2.700.000. Kita dapat angka tersebut kita dapatkan dari soal. Pada soal ini. Selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu jurnal untuk mencatat OH yang dibebankan ke produk. Yang pertama yaitu kita membuat persediaan dalam proses 204 sebanyak 800.000 didebitkan. 800.000 ini didapatkan dari 1.760.000 dikurang 960.000. Lalu persamaan dalam proses 207 sebanyak 1.520.000. Lalu OH dibebankan 2.320.000, letaknya di kredit. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Nama saya Priscilia Ena Putriama, BP 1900522018 akan menjelaskan jurnal ke-8 yaitu jurnal untuk mencatat penyelesaian barang jadi. Barang jadi yang dioper ke gudang. Untuk pertama, persediaan barang jadi 202 di debit yaitu 7.950.000. Yang mana saldo awal pada pesanan 202 4.700.000 ditambah 1.250.000 di tabel kecil pada soal ditambah 2 juta bahan baku langsung pesanan 202 700. Jadi hasilnya 7.950.000 sudah ada di soal. Selanjutnya persediaan barang jadi 203 yaitu 5.350.000. Yang mana didapat dari 3.300.000 saldo awal ditambah 550.000 pada tabel kecil
Yang di soal ditambah 1.500.000 di bahan baku langsung pada soal, jadi hasilnya 5.350.000. Selanjutnya persediaan barang jadi 204, 6.860.000, yang mana didapat dari saldo awal pesanan 204 4.160.000 ditambah 2.700.000. 2.700.000 ini didapat dari selisih 6.860.000 dikurang dengan 4.160.000. Jadi dapatnya 2.700.000. Jadi ditambahkan 4.160.000 ditambah 2.700.000 hasilnya 6.860.000. Nah, selanjutnya untuk kreditnya yaitu presiden dalam proses untuk harga masing-masing pesanan. Lanjut, jurnal ke-9. Jurnal ke-9 yaitu untuk mencatat penjualan barang jadi. Yang dipakai di sini pesanan 201, 202, dan 203. Karena untuk pesanan 204 dan 207, persediaannya sudah jadi persediaan akhir. Persediaan jadi akhir. Ini 204 dan 207. Kalau untuk 205 dan 206, persediaannya masih dalam proses. Ini 5, 206. Jadi makanya 201, 202, 203 dipakai karena barangnya sudah habis dibeli oleh penjual. Jadi untuk jurnalnya, harga pokok penjualan dari 201 diketahui 8.360.000, harga pokok penjualan 202 7.950.000, harga pokok penjualan 203 5.350.000. Dan untuk kreditnya yaitu persediaan barang jadi untuk harga masing-masing pesanan. Setelah itu jumlahkan harga pokok penjualan 201, 202, dan 203 dapatnya 21.660.000. Jadi untuk penjualan 150% dari harga pokok normal yang sudah ada dikatakan pada soal, yaitu yang ini. Semua penjualan sudah dibuatkan penagihannya sebesar 150% dari total harga pokok normal. Makanya di 150% dikali 21.660.000 dapatnya 32.460.000. Jadi untuk jurnalnya kas di debit 32.460.000, penjualan di kredit 32.460.000. Selanjutnya, jurnal ke-10 yaitu mencatat selisih OH atau overhead. Di sini kita lihat OH dibebankan. OH dibebankan untuk jurnalnya di debit yaitu dilihat dari jurnal sebelumnya yaitu pada jurnal ke-7. Jadi di sini kredit maka diselisih OH didebitkan. Jadi 2.320.000. OH sebenarnya didapat dari jumlah OH pada jurnal sebelumnya yaitu 9.365.000 di kredit. Jadi selisih OH-nya 9.365.000 dikurang 2.320.000 dapatnya 7.045.000 di debit supaya seimbang. Dan untuk menjawab soal nomor 1 yang
Yang D, hitunglah biaya overhead yang terlalu besar dibebankan atau over apply atau terlalu kecil dibebankan yaitu under apply bulan April. Maka di sini unfavorable, yaitu OH terlalu besar dibebankan karena OH dibebankan untuk bulan April tidak diketahui data anggarannya. Yang diketahui hanya 204 dan 207 saja. Oke, selanjutnya jurnal ke-11, yaitu menutup selisih OH ke akun harga pokok penjualan. Di sini, harga pokok penjualan di debit yaitu 7.045.000, selisih overhead 7.045.000 di kredit. Sudah, selanjutnya akan disampaikan oleh materi berikutnya. Terima kasih. Baiklah, nama saya Anissa Fitri Gayanti akan menjelaskan pertanyaan nomor 1A. Pertanyaan adalah tentukan saldo akun persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses per 30 April. Yang pertama kita buat akun T dari persediaan bahan baku. Diketahui saldo awal sebesar 2.750.000 dan pembelian sebesar 11.500.000. Ini diketahui pada soal informasi lainnya. Nih, saldo akun ini per 1 April sebesar 750.000 dan untuk pembayaran bahan baku sebesar 11.500.000. Di sini ya. Selanjutnya, hal-hal yang berhubungan dengan persediaan bahan baku dinyatakan di kredit. Ada pesanan 202 sebesar 1.250.000, pesanan 203 sebesar 550.000, pesanan 205 sebesar 2.500.000, pesanan 206 sebesar 1.900.000. Ini diketahui pada tabel 30 pada tabel ini. Bahan baku langsung. Selanjutnya di kredit ada pemakaian bahan baku bahan tidak langsung sebesar 2.750.000. Ini diketahui pada soal informasi lainnya. Nih, pemakaian bahan baku tidak langsung sebesar 2.750.000. Selanjutnya pesanan 204 sebesar 900.000. Pesanan 204 ini didapatkan dari tabel bahan baku langsung 30 April dikurangi dengan saldo awalnya 1 April 2 juta. Maka ada 2.900.000 dikurang 2 juta, maka didapatkan hasilnya 900.000. Lalu selanjutnya pesanan 207 sebesar 2.400.000. Ini ditaruh di sini. Pada tabel 30 April. Bahan baku langsungnya sebesar 2.400.000. Lalu debit dijumlahkan, lalu dikurangi dengan kredit. Maka dapat saldo akhirnya sebesar 1.960.000. Selanjutnya, kita akan membuat akun T persediaan dalam proses. Yang pertama, saldo awal di kredit, di debit. Ada pesanan 202 sebesar 4.700.000, pesanan 203 sebesar 3.300.000, pesanan 204 sebesar 4.160.000. Oke. Diketahui di soal pada tabel 1 April. Oke. Lalu penggunaan bahan baku langsung ada pesanan 202 sebesar 1.250.000, pesanan 203 sebesar 550.000, pesanan 205 sebesar 2.500.000, pesanan 206 sebesar 1.900.000. Ini didapatkan pada jurnal nomor 2. Nih. Selanjutnya penggunaan tenaga kerja langsung di debit ada pesanan 202 sebesar 2 juta, pesanan 203 1.500.000, pesanan 205 2.100.000, pesanan 206 1 juta. Ini didapatkan pada jurnal nomor 4. Oke. Yang telah kita cari tadi. Selanjutnya 204 dan 207 ini merupakan biaya tambahan untuk melakukan penyelesaiannya. 204 ini didapatkan dari 680
6.860.000 dikurang 4.160.000, maka dapatnya 6.700.000. Yang ini dari tabel. Oke, yang dari tabel ini. Dari tabel 30 April sebesar 6.860.000 dikurangi dengan saldo awalnya sebesar 4.160.000. Maka didapatkan hasilnya 2.700.000. Untuk selanjutnya untuk pesanan 207 didapatkan pada tanggal 30 April. Ya. Ya, didapatkan dari tabel 30 April sebesar 5.820.000. Selanjutnya di kredit ada pesanan 202 sebesar 4.700.000, 1.250.000, 2 juta. Pesanan 203, 3.300.000, 550.000, 1.500.000. Pesanan 204, 4.160.000, 2.700.000. Pesanan 207, 5.820.000. Ini didapatkan dari jurnal nomor 8. Oke. Nah, maka nanti didapatkan saldo akhirnya sebesar 7.500.000. Dari jumlah debit dikurang dengan jumlah kredit, maka dapat hasilnya saldo akhirnya sebesar 7.500.000. Selanjutnya untuk yang C, hitung harga pokok produksi April. Diketahui bahan baku langsung yang digunakan 9.500.000 didapat dari jurnal sebelumnya, yaitu pada 9.500.000 pada persediaan bahan baku pada jurnal nomor 2. Selanjutnya, tenaga kerja langsung yang digunakan 9.500.000 juga terdapat pada jurnal. OH dibebankan juga sudah dicari pada jurnal ke-10. Jadi jumlahkan 9.500.000 ditambah 9.500.000 ditambah 2.320.000 dapatnya 21.320.000. Penjualan untuk mencari laba kotor, penjualan dikurang dalam kurung harga pokok penjualan ditambah selisih OH sama dengan laba kotor. Diketahui penjualan 32.490.000 dikurang 21.660.000 ditambah 7.045.000. Hasilnya 32.490.000 dikurang 28.705.000. Jadi dapat laba kotor 3.875.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyiddin Al-Fadhili akan menjelaskan soal nomor 2 tanda 1. Jika pesanan nomor 7 lebih dari 500 unit dan belum diselesaikan 500 unit sehingga diselesaikan bulan September. 1. Hitung harga pokok per unit untuk pesanan yang sudah selesai. Dengan pendekatan VBC, diasumsikan bahwa tarif BOP 1.000 per jam mesin. Job nomor 7 bulan September. Biaya utama bahan baku langsung ditambah PTKL 250.000 ditambah biaya overhead 1.000 kali 20 jam mesin 20.000 sama dengan harga pokok pesanan 270.000 dibagi unit yang dihasilkan 500 unit sehingga HPP per unit 540 per unit. Total HPP nomor 7, HPP Agustus ditambah HPP September 500.000 ditambah 400.000 ditambah 1.000 kali 40 ditambah 270.000 sama dengan 1.210.000. Unit yang dihasilkan nomor 7 sama dengan 1.210.000 dibagi 540 sama dengan 2.240 unit.
Job nomor 8. Biaya utama bahan baku langsung ditambah BTKL 1.900.000 ditambah biaya overhead 1.000 kali 80 jam mesin 80.000 sama dengan harga pokok pesanan 1.950.000 dibagi unit yang dihasilkan 2.000 unit sama dengan HPP per unit 950 per unit. Job nomor 9. Biaya utama bahan baku langsung ditambah BTKL 1.400.000 ditambah biaya overhead 1.000 kali 60 jam mesin 60.000 sama dengan harga pokok pesanan 1.460.000 dibagi unit dihasilkan 1.000 unit sama dengan HPP per unit 1.460 per unit. Baiklah, saya Santoza akan melanjutkan penjelasannya. Job nomor 007 bulan September. Biaya utama sama dengan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. Diketahui di soal biaya bahan baku langsung job nomor 007 sama dengan 150.000 dan biaya tenaga kerja langsung 100.000. Dapatkan hasil biaya utama 250.000. Biaya overhead terdiri dari aktivitas setup, aktivitas pengecekan dan aktivitas pesanan pembelian. Aktivitas setup yaitu tarif setup dikali dengan jumlah setup. Diketahui tarif setup sama dengan 800 dan jumlah setup 6. 800 dikali 6 sama dengan 4.800. Aktivitas pengecekan, tarif pengecekan dikali dengan jumlah pengecekan. 2.000 dikali 2 sama dengan 4.000. Aktivitas pesanan pembelian, tarif pesanan dikali dengan jumlah pesanan pembelian. 1.000 dikali 2 sama dengan 2.000. Jumlah dari biaya utama ditambah biaya overhead sama dengan harga pokok pesanan. Didapatkan hasil harga pokok pesanan 260.800. Unit yang dihasilkan diketahui 500 unit. Berarti didapatkan harga pokok pesanan per unit sama dengan 260.800 dibagi 500 sama dengan 521,6 per unit. Total harga pokok pesanan nomor 007 sama dengan harga pokok pesanan bulan Agustus ditambah dengan harga pokok pesanan bulan September. Harga pokok pesanan bulan Agustus sama dengan 500.000 ditambah 400.000 ditambah 800 dikali 10 ditambah 2.000 dikali 4 ditambah 1.000 dikali 4. 500.000 dan 400.000 diketahui di soal. 800. Pause sedikit. Boleh. Enak yang tadi. Harga pokok pesanan bulan Agustus sama diketahui di soal. Biaya bahan baku langsungnya 500.000 dan biaya tenaga kerja langsungnya 400.000 didapatkan hasil 900.000 untuk biaya utamanya. Ditambah dengan tarif setup dikali dengan jumlah setup bulan Agustus 800 dikali 10 dan tarif pengecekan dikali dengan jumlah pengecekan bulan Agustus 2.000 dikali 4 ditambah dengan tarif pesanan dikali dengan jumlah pesanan pembelian 1.000 dikali 4. Didapatkan hasil harga pokok pesanan bulan Agustus 920.000 ditambah dengan harga pokok pesanan bulan September harga pokok pesanan bulan September 260.800 dijumlahkan didapatkan hasil 1.180.800. Unit yang dihasilkan nomor 007 sama dengan 1.180.800 dibagi dengan harga pokok pesanan per unit 521,6 didapatkan hasil 2.264 unit. Selanjutnya job nomor 008. Biaya utama sama dengan 1.900 yaitu sama seperti yang di atas, biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung untuk job nomor 008. Biaya overhead, aktivitas setup 800 dikali 10, aktivitas pengecekan 2.000 dikali 8, aktivitas pesanan pembelian 1.000 dikali 8. Didapatkan hasil harga pokok pesanan 1.940.000. Unit yang dihasilkan 2.000 unit. Harga pokok pesanan per unit dapatkan 970 per unit. 750.000 ditambah dengan 650.000 seperti yang diketahui di soal. Biaya overhead, aktivitas setup 800 dikali 16, aktivitas pengecekan 2.000 dikali 6, aktivitas pesanan pembelian 1.000 dikali 6. Didapatkan hasil harga pokok pesanan 1.430.800. Unit yang dihasilkan 1.000 unit. Harga pokok pesanan per unit sama dengan 1.430,8 per unit. Baik, saya akan menjelaskan
menjelaskan alternatif jawaban soal 2. Jika total pesanan 007 sama dengan 500 unit ke 500 unitnya masih dalam proses selama Agustus. Yang soal 1, hitungan per unit dengan pendekatan PPC. Bulan Agustus 2016, BM sebagai berikut. Biaya bahan baku langsungnya pada job nomor 007 biaya tenaga kerja langsungnya pada job nomor 007 sebesar 400.000. Biaya overhead pabriknya sama dengan 40 JM dikali 1000 dan itu 40.000. Dan pada bulan September 2016 terdapat biaya bahan baku langsung di job nomor 007 sebesar 150, job nomor 008 sebesar 1 juta, dan job nomor 009 sebesar 750. Biaya TKL-nya pada job nomor 017 sebesar 1 juta, job nomor 008 sebesar 900.000, job nomor 009 sebesar 650.000. Di sini ada biaya overhead pabriknya, jadi dari 20 JM dikali 1000, yakni pada job nomor 017 sebesar 20.000, 40 JM kali 1000 pada job nomor 008 sebesar 80.000, dan 60 JM dikali 1000 pada job nomor 009 sebesar 60.000. Dan totalnya pada masing-masing job nomor 007 sampai job 009 itu terdapat total harga pokok pesanannya 1.210.000 pada job 007, 1.960.000 pada 008, dan 1.460.000 pada 009. Jadi unit yang dihasilkan pada 007 itu terdapat 500 unit. Sedangkan job 008 2.000 unit, job 009 itu 1.000 unit. Yang ini dibagi dari harga pokok pesanan dibagi jadi unit yang dihasilkan pada 007 itu terdapat 2.420 per unit, 008 990 per unit, dan terakhir 007 itu 1.460 dibagi 1.000 unit, jadi hasilnya 1.460 per unit. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 2-nya, perhitungan harga pokok per unit dengan pendekatan ABC. Bulan Agustus 2016, biaya bahan baku langsungnya pada job nomor 007-nya terdapat 500.000. Biaya tenaga kerja langsung pada 007 terdapat 400.000. Itu pada bulan Agustus 2016. Terdapat juga badan overhead pabriknya. Yakni setup itu sebesar 10 kali 800 ini hasilnya 8.000, dan pengecekannya 4 kali 2.000 hasilnya 8.000, pembelian serta pembelian 4 kali 1.000 yang hasilnya 4.000 itu pada job nomor 007. Dan pada bulan September 2016 biaya bahan baku langsungnya sebesar 150 pada job 007, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 100.000 pada 007, dan itu pada bulan September 2016. Terdapat badan biaya overhead pabrik itu sebesar 6 setup dikali 800, itu hasilnya 4.800 pada job 007, 20 setup kali 800 yang hasilnya di job 008 16.000, sedangkan 16 setup dikali 800 yang hasilnya 12.800 yang diletakkan pada job 009. Baik, soal berikutnya. Jadi di sini pada soal nomor 3, hitunglah harga jual per unit
harga laba yang diinginkan 20% dari HPP per unit. Jadi pada job nomor 007 metode VBC-nya yakni harga jual produk terdapat 10% ditambah 20% dari 540 dari harga 540. Di sini hasilnya terdapat 648 per unit. Dari metode ABC yakni harga jual produknya itu 100% ditambah 20%. Jadi 120% dari 521,6 yang terdapat harganya itu 625,92 per unit. Pada job nomor 008 metode VBC-nya itu harga jual produk 100% tambah 20%. Jadi 120% dari 990. Jadi dapat hasilnya 1188 per unit. Untuk metode ABC pada job nomor 008, harga jual produknya itu 100% tambah 20%, 120% dikali 970. Yang hasilnya 1164 per unit. Job nomor 009, metode VBC-nya yakni harga jual produk sama seperti yang di atas, 100% tambah 20% dikali 1460 yang hasilnya 1752 per unit. Pada metode ABC-nya pada job nomor 009 harga jual produk sama dengan di atas, 100% ditambah 20% 120% dari 1430,8 yang hasilnya itu 1716,96 per unit. Baik, pada soal nomor 4 itu saya akan langsung jawabnya atau tidak saya. Jika perusahaan menggunakan VBC sedangkan pesaing menggunakan ABC, bagaimana dampaknya terhadap penjualan produk perusahaan? Jadi pada diskusi kelompok yang telah kami lakukan kemarin, itu jawabannya, jika perusahaan menggunakan VBC sedangkan pesaing menggunakan ABC, maka dampaknya adalah terhadap penjualan perusahaan. Karena dari pesaing alasannya karena harga jual produk per unit lebih besar dari pesaing meskipun besaran biaya yang digunakan untuk produksi sama. Baiklah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi semuanya.